Halo teman-teman semua, kalian pernah berpikir nggak sih bahwa konsep integral hanya diterapkan dalam matematika murni? Tetapi konsep integral juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Nah, jadi sebelum masuk ke penjelasan inti, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mada Ardani dengan NIM 240400130 dan di sini saya tidak sendirian, namun di sini saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Citra Simbolon dengan NIM 2404113. Perkenalkan, nama saya Sintia dengan Nasution dengan NIM 2404010. Perkenalkan, nama saya Zurina dengan NIM 2404032. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 240403131. Nah, jadi sebelum masuk ke penjelasan inti, kita akan mempelajari apa sih integral itu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu integral. Integral adalah cabang kalkulus yang digunakan untuk mengukur akumulasi seperti luas di bawah kurva atau total perubahan suatu variabel. Integral bisa dianggap sebagai arti turunan karena fungsi hasilnya ketika diturunkan kembali menghasilkan integral awal. Adapun rumus umumnya adalah integral ax kuadrat dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x kuadrat n tambah 1 ditambah konstanta. Pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan pengintegralan fungsi fx yang ditulis sebagai dx disebut integral tak tentu dari fx dengan rumus integral fx dx sama dengan fx tambah c. Kedua, integral tentu dengan rumus integral batas bawah a dan batas atas b fx dx sama dengan di mana fx memiliki batas bawah a dan batas atas b sama dengan fb dikurang fa. Dengan a merupakan batas bawah dan b merupakan batas atas dan ab adalah daerah pengintegralan. Yang ketiga, integral fungsi trigonometri. Integral ini dikerjakan menggunakan sifat dan turunan yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu integral substitusi. Integral substitusi ada dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Rumus integral tentunya yaitu integral batas bawah a dan batas atas b f dikali gx dikali g pangkat x dx sama dengan integral batas bawah ga dan batas atas gb f dikali u dikali du. Rumus integral tak tentunya yaitu integral f dikali gx dikali gx dx sama dengan integral f dikali u du sama dengan fu ditambah c. Yang terakhir yaitu integral parsial. Integral parsial merupakan metode penyelesaian integral dengan cara mengganti atau mensubstitusikan fungsi fx dengan menggunakan simbol u. Dengan rumusnya yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v dikali du. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan integral di bidang ekonomi, kita akan membahas apa sih ekonomi itu. Jadi, ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan, produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Integral tak tentu berkaitan dengan bagaimana mencari perasaan fungsi total, yang apabila bersamaan fungsi marginalnya sudah diketahui dan fungsi marginalnya sebagai total. Nah, penerapan integral dalam bidang ekonomi di kehidupan sehari-hari memiliki beberapa contoh seperti tagihan listrik rumah tangga, biaya bensin saat perjalanan jauh, biaya operasional angkutan umum sepanjang rute, tagihan air dengan tarif bertingkat, dan investasi dengan bunga berubah tiap tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan integral dalam bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan membahas contoh yang pertama mengenai integral dalam bidang ekonomi. Contoh yang pertama, jika seseorang akan melihat yang memiliki utilitas marginal atau FO sama dengan 20Q ditambah 18Q kuadrat ditambah 30Q pangkat 4. Carilah persamaan utilitas total dan konsumen tersebut, dan jika Q sama dengan 2 dan K sama dengan 0, maka berapakah nilai utilitas total? Di sini kita akan menyelesaikan. Nah, kita sudah mengetahui dari soal tadi, jika yang diketahui adalah MU atau marginal utility dengan 20Q ditambah 18Q kuadrat ditambah 30Q pangkat 4. Dan kita ketahui juga Q sama dengan 2 dan K sama dengan 0. Oke, di sini ada dua poin yang dipertanyakan, yaitu poin yang pertama ada poin A, menentukan persamaan utilitas total yaitu TU, dan poin yang kedua, menentukan nilai utilitas total TU jika Q sama dengan 2 dan Q sama dengan 0. Oke, di sini kita akan membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu poin A. TU atau utilitas total dapat diperoleh jika mengintegralkan marginal utility terhadap Q. Nah, di sini TU sama dengan integral MU di Q. Nah, karena MU sudah diketahui di soal tadi, yaitu integral 20Q ditambah 18Q kuadrat ditambah 30Q pangkat 4 di Q. Nah, di sini berarti kita beri nilai yaitu 10Q kuadrat ditambah 6Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 5 ditambah K. Kenapa? Karena itu hasil turunan dari 20Q ditambah 18Q kuadrat dan 30Q pangkat 4. Nah, di situ kita masukkan nilai 10Q pangkat 2 ditambah 6Q pangkat 3 dan ditambah 6Q pangkat 5 ditambah 0. Kenapa 0? Karena tadi hasil nilai Q yang kita ketahui ada 0. Maka fungsi utilitas total dari seorang pembeli ikan adalah TU sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 6Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 5. Nah, di sini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu poin B. Jika Q sama dengan 2, maka berapa nilai utilitas totalnya? Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai utilitas totalnya, yaitu yang jawaban tadi, yaitu TU sama dengan 10Q
kuadrat ditambah 6Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 5. Nah, karena tadi nilai Q sama dengan 2, maka 10, 2 pangkat 2 ditambah 6, 2 pangkat 3 ditambah 6, 2 pangkat 5. Nah, di situ kita pangkatkan tadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kemudian jadilah 10, 4, 6, 8, dan 6, 3, 2. Nah, di situ kita kalikan tuh 10 dikali 4 hasilnya 40, 6 dikali 8 itu hasilnya 48, dan 6 dikali 3, 2 yaitu 152. Nah, terusnya kita jumlahkan nih 40 ditambah 8 ditambah 152 yaitu hasilnya 280. Jadi nilai utilitas total pada saat Q sama dengan 2 adalah 280. Nah, itu adalah penjelasan tentang pembahasan contoh yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu produksi marginal dari PT Sriwijaya ditunjukkan oleh persamaan marginal produk atau MP dengan nilai 75X kuadrat ditambah 50X ditambah 10. Bentuklah persamaan produksi total dan produksi rata-rata apabila diketahui konstantanya atau dilambangkan dengan K dengan nilai 0. Hitunglah berapa besarnya produksi rata-rata dan produksi total apabila kuantitasnya adalah 10 unit. Nah, untuk menyelesaikan tersebut kita harus mengelompokkan menjadi dua. Yang pertama kita kelompokkan diketahui dan yang kedua ditanya. Nah, untuk yang diketahui yaitu marginal produk dengan nilai 75X kuadrat ditambah 50X ditambah 10 dan konstantanya adalah 0 dan kuantitas atau dilambangkan dengan X yaitu 10. Nah, untuk ditanya yang pertama, persamaan produk total dilambangkan dengan TP dan produksi rata-rata dilambangkan dengan AP yaitu average product, dan yang kedua, nilai produksi total dilambangkan dengan TP yaitu total product dan produksi rata-rata dilambangkan dengan AP atau average product apabila nilai X-nya adalah 10. Nah, untuk menjawab bagian A, kita menggunakan rumus TP total product sama dengan integral marginal product terhadap kuantitas atau MP dQ. Nah, lalu kita masukkan nilai MP tersebut yaitu integral 75X kuadrat ditambah 50X ditambah 10. Lalu menjadi 25X pangkat 3 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 10X ditambah K. Nah, mengapa hasilnya menjadi 25X pangkat 3 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 10X ditambah K? Karena kita harus mengintegralkannya satu persatu. Integral dari 75X pangkat 2 yaitu 25X pangkat 3. Nah, seterusnya begitu juga. Integral dari 50X adalah 25X pangkat 2. Nah, dan integral dari 10X yaitu 10X. Lalu menjadi 25X pangkat 3 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 0. Mengapa 0? Karena nilai konstantanya adalah 0. Lalu hasilnya menjadi 25X pangkat 3 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 10. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus AP yaitu average product yaitu TP total product dibagi X. Lalu kita masukkan nilai total produk tersebut yaitu 25X pangkat 3 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 10X per X. Nah, lalu hasilnya menjadi 25X pangkat 2 ditambah 25X ditambah 10. Mengapa hasilnya menjadi 25X pangkat 2? Karena cara pertama kita akan membagikan satu persatu dengan suku X. Seperti 25X pangkat 3 dibagi X menjadi 25X pangkat 2. Mengapa menjadi pangkat 2? Karena kalau kita membagikan bilangan dengan X, maka pangkatnya dikurang 1. Begitu juga dengan 25X pangkat 2 dibagi X, maka hasilnya menjadi 25X ditambah 10. Nah, untuk menjawab bagian B, yang mana jika X menjadi nilai 10, maka persamaannya menjadi, kita akan menggunakan rumus total produk yang mana hasilnya sudah kita tentukan yaitu 25X pangkat 3 ditambah 25X pangkat 2 ditambah 10X. Nah, karena X sudah ditentukan untuk 10, maka kita masukkan nilai 10 yaitu 25 dikali 10 pangkat 3 ditambah 25 dikali 10 pangkat 2 ditambah 10 kali 10. Hasilnya 25 dikali 1000 ditambah 25 dikali 100, 10 kali 10. Dan hasilnya 25.000 ditambah 2.500 ditambah 100. Dan hasil akhirnya yaitu 27.600. Nah, jadi hasil akhir dari produksi total dan produksi rata-rata yaitu adalah 27.600.